BFLF yang baik hatinya, selamat datang di Poles Podcast Lesehan. Ini adalah podcast pertama kita di BFLF Indonesia. Jangan lupa subscribe ya. Jadi di podcast pertama ini kita bersama founder BFLF, Bapak Michael Octaviano. Jadi podcast perdana kita dalam rangka Hari Kanker Sedunia nih Pak. Menarik sekali Pak ya. Gimana Pak, sebelum kita mulai ke topik kita ya Pak ya, ke Hari Kanker, gimana nih Pak perasaan Bapak untuk podcast pertama kita ini? Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih karena memang yang ditunggu-tunggu hari ini terlaksana. Yang kedua, podcast kita adalah podcast yang beda, gitu ya. Poles namanya itu podcast lesehan, beda. Iya. Kita tidak memakai meja, mikrofon yang ini dan sebagainya. Kita lesehan saja. Iya, jadi lebih cukup santai gitu, santai, sederhana dan lebih natural lah, lagi dialami. Iya. Jadi gitu sahabat BFLF yang baik hatinya. Jadi ini podcast pertama kita konsepin dari BFLF Indonesia, lebih santai, yang penting edukatif Pak ya, dan juga inspiratif yang pastinya. Jadi Pak, ini dalam rangka Hari Kanker Sedunia, kita tahu sendiri bahwa BFLF sudah berperan sangat banyak di Indonesia, khususnya Aceh. Jadi karena ini dalam dalam rangka Hari Kanker Sedunia, saya Pak pengen tahu, yang pastinya sahabat BFLF yang baik hatinya juga pengen tahu Pak, bagaimana peran BFLF dalam menyintas kanker di Indonesia Pak, khususnya Aceh. Ya, alhamdulillah. Pertama perlu diketahui bahwa hadirnya BFLF juga karena ingin membantu para saudara-saudara kita yang penyintas kanker yang ada saat ini berada di seluruh Aceh maupun di Indonesia. Yang kedua, dengan adanya saudara-saudara kita ini menjadikan program rumah singgah itu terwujud gitu, karena pada saat kita mencari darah untuk pasien-pasien kanker yang setelah kemo dia kekurangan HB, tetapi di satu sisi mereka juga harus bolak-balik dari rumah dan rumah sakit dengan ada protokol kemo yang sampai 17 kali, dan tidak mungkin mereka harus pulang lagi ke kampungnya, misalnya dari Singkil, dari Tamiang, dari Semelu atau dari Gaya Luwes. Sehingga itu memberikan beban bagi saudara-saudara kita yang memang saat ini harus melaksanakan protokol kemo. Berarti sejauh ini BFLF juga menyediakan rumah singgah bagi penyintas kanker Pak ya. Yang pastinya Pak, BFLF sudah sejauh ini selama 12 tahun bergerak di bidang kemanusiaan, yang pastinya sudah banyak sekali pasien-pasien yang sudah dalam pengawasan BFLF. Jadi Pak, dari berbagai cerita para penyintas kanker, ada nggak Pak kisah yang menarik, mungkin jadi inspirasi atau jadi motivasi bagi sahabat-sahabat BFLF yang baik hatinya? Ya, pertama terbentuknya ini karena ada pasien dari Perlak itu yang kita lihat langsung, seorang anak yang berumur 8 bulan menderita kanker di kemaluan ya, perempuan ya. Saat itu harus mengalami protokol kemo sampai 17 kali. Sehingga saya ketemu dengan ayahnya saat itu lagi kebingungan karena tidak mendapatkan tempat tinggal, dan kalaupun disewa itu harus membayarkan per bulan 500.000, dan itu jaraknya lumayan jauh. Saat itu saya lihat dia tinggal di daerah Cot Masjid, di daerah Lumbata gitu, sementara asalnya dari Parla. Terus istrinya juga seorang guru honorer yang sudah tidak bekerja lagi, sehingga hasil dari melihat dan juga merasakan apa yang kita bersepakat dengan para pengurus untuk menyewakan sebuah rumah yang pertama kali itu ada di
komplek Villa Citra di hanya 2 kamar. Tapi alhamdulillah respon dan juga tanggapan dari para saudara kita yang kanker itu luar biasa, sehingga 2 kamar itu full penuh. Daripada mereka harus bolak-balik, juga makannya juga kita siapkan, kita kasih kebutuhan-kebutuhan pokok, telur, beras, minyak, gula, teh mereka masak sendiri. Itu udah sangat membantu sekali gitu. Hingga berlanjut, kita sewa lagi yang lebih besar di jalan Pari, terus kita sewa lagi. Jadi memang BFL saat ini tidak memiliki rumah singgah yang tetap. Kita masih sewa Jalan Pari, Jalan Cumi-Cumi, Jalan Sepak, juga sekarang Jalan Gabus, dan sekarang juga ada saat ini di depan kantor DPRA kita sewa juga di sini ada. Maksudnya bukan tempat sendiri, ada yang didirikan. Ini total pasien yang sudah di sini sudah hampir 1.200 orang. Baik, 1.200 Pak. Itu masih pasien. Berarti lumayan besar Pak ya. Sejauh ini sudah menampung pasien 1.000 ya, lebih. Dan itu hampir 80%-nya kanker. Kanker Pak ya. Berarti tujuan dari BFLF ini yaitu mendampingi pasien kanker Pak ya. Jadi Pak, ini mungkin agak keluar dari tema hari ini Pak ya. Kan seperti yang Bapak ceritakan tadi bahwa kita dari BFLF sendiri menyediakan bahan pokok untuk pasien dan rumah singgah juga berpindah-pindah, otomatis memerlukan biaya Pak ya untuk operasionalnya dan untuk keberlangsungan kegiatan di rumah singgah sendiri Pak ya. Kalau ini mungkin informasi juga nih buat sahabat BFLF yang baik hatinya. Biaya operasional dari BFLF sendiri dari mana ya Pak? Ya, selama ini biaya operasional termasuk yang paling banyak menyedot itu kan rumah singgah. Ya, ibaratnya kita mengumpulkan dari beberapa keluarga di satu rumah. Ada biaya listrik, air, biaya wifi, BBM, makan, kebutuhan-kebutuhan lainnya. Itu hampir rata-rata disumbangkan, didonasikan oleh para sahabat. Jadi ada yang membantu bahan pokok, ada yang membantu dana untuk membayar listrik, air, termasuk juga ada yang datang memberikan pampers, susu, dan sebagainya. Masya Allah, berarti luar biasa sekarang antusias dari para donatur Pak ya, dan tadi kami juga kita mengucapkan terima kasih banyak kepada donatur yang sudah membantu BFLF ya, rumah singgah Pak. Rumah singgah sudah 8 tahun. Ya, 8 tahun. Dan alhamdulillah perlu diketahui bahwa rumah singgah kita sudah 7. Jadi di Banda Aceh ini udah 2, satu di Jalan Gabus, satu di Jalan Pari, satu lagi di Aceh Selatan di depan rumah sakit Urusuai, satu lagi di samping rumah sakit Ada Malik Medan. Kita udah buat di Ada Malik Medan gitu ya. Terus kita juga sudah ada di Jakarta itu juga, tapi itu rumah singgah yatim duafa di Kampung, dan ada juga di Purwokerto di Jawa Tengah gitu. Mudah-mudahan kedepannya seluruh Indonesia Pak ya. Harapannya seluruh ibu kota provinsi ada rumah singgah. Karena memang ini sangat dibutuhkan sekali. Iya. Jadi terutama untuk pasien kanker Pak ya. Karena mereka banyak pasien-pasien itu yang tidak mau berobat karena mengatakan mau kemo, tapi mau tinggal di mana? Kalau mereka sewa lebih mahal, kalau mereka biaya makannya. Benar sekali. Tapi kalau tinggal di rumah saudara juga rasa sungkan. Iya, gitu beban ya. Gitu Pak ya, ada yang nggak enak. Karena kalau lebih dari 3 hari rasanya nggak enak gitu. Iya, tapi kalau di rumah singgah mereka berkumpul dari semua daerah dengan berjuang yang sama dan memiliki perasaan yang sama, dan insya Allah ini menjadi sebuah keluarga. Jadi inilah pola-pola yang BFLF lakukan selama ini, dan alhamdulillah ada beberapa pasien kanker kita yang sehat sembuh gitu. Ada yang dari Aceh Selatan itu tahu
Neng itu sampai dari lapor haji hampir 3 tahun sembuh, sampai 7 kali operasi malah, berapa kali kemo. Makanya sebenarnya yang harus dilakukan adalah pasien cancer ini itu tidak boleh jauh dari rumah sakit. Iya, benar Ya, sekali. harusnya dekat. Karena kadang butuh tiba-tiba Pak kan? Ya, jadi pada saat habis kemo terjadi demam tinggi, Efek dari kemo. sehingga kita bisa cepat melarikan ke UGD. Iya, benar sekali. Dan sahabat BFLF yang baik hatinya, di rumah singgah khususnya BFLF juga ada ambulan Pak ya, jadi Ya. bisa membantu, Kita jadi ada standby. pertolongan pertama Pak ya, Sama, bisa. jadi 24 hour lah, 24 jam Iya, kita benar siapkan. sekali. Dan semua yang dari sini relawan semua. Masya Allah. Yang gajinya itu dari Allah kan. Masya Allah, amin. Dan niatnya cuma satu, bagaimana kita bisa bermanfaat buat masyarakat, buat Ya, saudara kita. jadi gitu sahabat BFLF yang baik hatinya, BFLF rumah singgah khususnya punya tujuan dan visi atau misi untuk menyediakan fasilitas bagi penyintas kanker di Indonesia khususnya Aceh Pak ya. Jadi Pak, selama mendirikan rumah singgah ataupun BFLF, apakah ada dukungan dari pemerintah sendiri Pak? Ya, alhamdulillah ada dukungan. Kita diberikan ambulan ya, juga terus juga ada dari dinas kesehatan juga ada, dari Bank Aceh juga ada ambulan juga, masuk beberapa tokoh ya, khususnya yang selama ini rutin menjenguk pasien seperti dari Pak Zainal Abidin ya, dari Labuh ya, dia sering datang lah kemari. Kayaknya Pak, podcast kita perlu ada episode selanjutnya untuk Ya. membahas. Sepertinya sangat banyak topik, Pak ya. Jadi kita berharap ini menjadi wadah untuk menyebar sebuah informasi kebaikan, dan wadah juga menjadi inspirasi Iya. bahwa bisa melakukan kebaikan di BFLF, dan BFLF juga menyadari bahwa kita nggak bisa sendiri. Benar sekali. Kita harus berkolaborasi bersama-sama, karena memang niatnya satu, kita membantu masyarakat. Berarti BFLF berkolaborasi bersama pemerintah, bersama masyarakat, Semuanya. semua elemen Pak ya. Semua elemen. Luar biasa. Jadi Pak, di hari kanker ini Pak, terutama untuk pasien kanker, mungkin ada motivasi nih dari Bapak apa? Ya, motivasinya cuma satu, bahwa tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Ya, bahwa Allah tidak akan menciptakan suatu penyakit yang tidak ada obat. Tergantung dari kita. Yang pertama, kita adalah berprasangka baik dulu, bahwa semua yang ini karena Allah kasih saya. Yang kedua, jangan takut untuk berobat. Kita kan sudah ada BPJS ya, gitu ya, yang udah dibiayain yang ke rumah sakit. Kalaupun nggak ada tempat tinggal, ada rumah singgah gitu. Dan salah satunya ada BFLF, silakan datang. Berarti rumah singgah terbuka 24 jam. Terbuka Semua elemen masyarakat. masyarakat. Tapi perlu diperhatikan bahwa di sini penyakit kronis yang tidak menular. Kalau menular kita tidak. Benar sekali, karena akan membahayakan pasien Dan lain. kita tidak memiliki kemampuan. Iya, benar. Benar sekali. Jadi silakan datang, hubungi nanti di call center 0823 70 80 90 08. Iya, kayaknya Bisa sahabat dulu. BFLF perlu catat nih. Iya. Jadi bisa bagikan ke saudara ataupun diri sendiri. Iya. Kalau misalnya lagi butuh bantuan, Bantuan. atau butuh rumah singgah, Rumah ya Pak singgah, kalau butuh darah juga bisa. ya. Jadi Ya, ada butuh darah itu darah. moto utamanya BFLF. Iya. Mungkin kita akan kupas di podcast selanjutnya, Pak ya. Ya. Iya. Jadi Pak, apa pesan dan harapan Bapak untuk ke masyarakat dan Iya. pemerintah sendiri, Pak? Ya, pesannya adalah pada seluruh masyarakat agar segera ya lakukan pengecekan kalau terjadi hal-hal yang memang merasa bahwa itu ada sesuatu yang merasa bahwa ini ada yang kurang baik gitu, atau kurang baik kurang sehat. Jangan-jangan nanti ini ada masalah cancer. Contoh,
misalnya kanker payudara, ada jendolan, ya jangan dibiarkan dideteksi karena banyak pasien-pasien yang sudah ke rumah sakit ke BFLF itu stadiumnya udah tinggi gitu, jadi sudah tinggi baru dicek, jadi lebih baik dicek dini. Ya. Berarti medical check up itu sangat perlu ya, medical check up dini Pak ya? Tanya ke masyarakat, ke puskesmas, dan juga mungkin para tenaga medis juga bisa sering mensosialisasikan apa-apa tanda-tanda kanker itu, jenis-jenis kanker itu apa, terus apa yang menyebabkan kanker, misalnya pola hidup sehat, makanan-makanan yang memang dilarang seperti zat berwarna, ada apa namanya penyedap-penyedap dan sebagainya, bahwa itu bisa membuat kanker lebih cepat. Berarti untuk sahabat BFLF dimanapun berada jangan takut berobat Pak ya, jangan takut untuk mengecek kesehatannya. Ya, kalau memang merasa ada yang nggak nyaman, ada tanda-tanda, lakukan pengecekan. Lebih baik kanker itu lebih cepat, karena kalau udah stadiumnya 3 atau 4 itu lebih sulit untuk diobati. Tapi kalau masih stadiumnya 1, itu insya Allah dengan rutin insya Allah akan sembuh juga. Berarti cegah sejak dini Pak ya? Ya, berarti rutin melakukan cek kesehatan supaya kita bisa mengantisipasi terutama kanker Pak ya, karena kanker ini adalah salah satu penyakit yang kronis. Ya, penyakit kronis dan memang penderitanya banyak dan butuh perjuangan lah. Berarti Pak, ini apa harapan Bapak ke depan untuk pasien kanker, atau mungkin Bapak mau kasih motivasi untuk tutup podcast kita kali ini Pak ya, episode pertama Pak ya? Ya, harapannya pertama kalau untuk pasien adalah silakan berjuang dalam arti jangan pernah merasa sendiri karena BFLF ada juga. Semua orang baik juga banyak. Yang kedua adalah BFLF ingin mengajak semua masyarakat, pemerintah maupun lembaga atau perbankan atau orang-orang yang memiliki kemampuan, ayo kita peduli terhadap kanker ini dengan cara apapun, dan silakan BFLF terbuka 24 jam untuk kita bisa saling kolaborasi kebaikan untuk membantu para saudara-saudara kita yang lagi berjuang di kanker. Dan insya Allah dengan itikad, dengan ikhtiar, dengan doa, Allah akan bisa. Amin, amin ya robbal alamin. Jadi seperti itu sahabat BFLF, rumah singgah ataupun BFLF terbuka 24 jam untuk sahabat BFLF dimanapun. Jadi jangan takut untuk berobat, cegah sejak dini, terutama kanker. Jadi buat semua sahabat BFLF, kita mungkin akan taruh di sini call center BFLF, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan follow semua akun sosial media BFLF. Terima kasih. Saya selaku host Rozatul Jannah, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, terima kasih Pak. Oh, yang kau no, tell me no, 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 oh, 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 oh.